Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismai Mamatunisa dengan NPM 212151031 dari kelas 2021A Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari pembuatan artikel Filsafat dan Sejarah Matematika dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil Dr. Andes MPD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tantangan dan masa depan ilmu. Pengertian ilmu. Menurut KBBI, ilmu bermakna pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun dengan secara sistematis menurut metode yang ilmiah yang bisa digunakan untuk menjelaskan dan menerangkan suatu kondisi tertentu dalam bidang pengetahuan. Sedangkan secara terminologi, ilmu atau sains adalah semacam pengetahuan yang mempunyai ciri-ciri, tanda-tanda, dan syarat-syarat tertentu. Menurut ensiklopedia, ilmu pengetahuan yaitu suatu sistem dari berbagai pengetahuan yang masing-masing mengenai suatu lapangan pengetahuan tertentu, yang disusun sedemikian rupa menurut asas-asas tertentu, sehingga menjadi kesatuan suatu sistem dari berbagai pengetahuan yang masing-masing didapatkan hasil pemeriksaan yang dilakukan secara teliti dengan memakai metode tertentu. Selanjutnya ada pengertian dari masa depan. Menurut istilah, masa depan dapat diartikan suatu masa atau kondisi yang berada di depan manusia. Meskipun terdapat masa depan dalam jangka pendek, akan tetapi kondisi tersebut biasanya digunakan untuk waktu yang panjang, mungkin juga tidak terbatas, dan kadang-kadang masih bersifat abstrak. Masa depan dalam jangka pendek dapat kita artikan sebagai perumpamaan dari pergantian waktu. Misal lusa, esok, Jumat besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Masa depan dalam jangka panjang dapat kita artikan sebagai suatu patokan yang dimana kita telah mempersiapkan sedini mungkin untuk menghadapi apa yang terjadi di masa depan. Selanjutnya ada pengertian ilmuwan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ilmuwan didefinisikan sebagai seseorang yang ahli atau seseorang yang memiliki banyak ilmu pengetahuan, serta juga dapat didefinisikan sebagai seseorang yang berkecimpung dalam dunia ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu ada hubungan antara kemajuan ilmu dan krisis kemanusiaan. Kemajuan teknologi secara tidak langsung telah memenjarakan manusia. Dapat diartikan manusia terperangkap oleh teknologi yang begitu hebat dan memberikan candu bagi kehidupan manusia yang tidak dapat memilah mana yang bermanfaat dan mana yang merugikan. Dengan demikian, tampaklah bahwa semakin maju pengetahuan, semakin meningkat keinginan manusia, sampai memaksa, merajalela, dan bahkan membabi buta. Akibatnya, ilmu pengetahuan dan hasilnya tidak manusiawi lagi, bahkan cenderung memperbudak manusia sendiri yang telah merencanakan dan menghasilkannya. Kecenderungan ini secara nyata paling menampakkan diri dan paling mengancam keamanan dan kehidupan manusia. Ilmu pengetahuan dan teknologi akhirnya mau tak mau mempunyai kaitan langsung ataupun tidak dengan struktur sosial dan politik yang pada gilirannya berkaitan dengan jutaan manusia yang kelaparan, kemiskinan, dan berbagai macam ketimpangan yang justru menjadi pandangan yang menyolok di tengah keyakinan manusia akan keampuhan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghapus penderitaan manusia. Lalu ada hubungan agama, ilmu, dan masa depan manusia. Yang pertama, pentingnya agama bagi manusia. Agama dapat dilihat sebagai kepercayaan dan pola perilaku yang dimiliki oleh manusia untuk menangani masalah-masalah penting dan aspek-aspek alam semesta yang tidak dapat dikendalikannya dengan teknologi maupun sistem organisasi sosial yang dikenalnya.
Selain itu, agama juga memberikan ketenangan pada manusia karena dapat memberikan sebuah harapan bahwa ada sebuah kekuatan supranatural yang dapat menolong manusia pada saat menghadapi bahaya atau tertimpa suatu musibah. Terdapat dua konsep mendasar agama bagi kehidupan manusia, yaitu agama dalam arti what religion does dan what is religion. Maksud dari kata tersebut yang pertama, what religion does, menunjuk pada apa kegunaan agama bagi kehidupan manusia. Lalu yang kedua, what is religion, maksudnya yaitu menunjuk pada apa makna agama bagi manusia, yaitu sebagai pedoman untuk bertindak di dalam menjalankan seluruh aktivitas kehidupannya. Lalu kedua, ada posisi agama dalam pengembangan ilmu. Agama menjadi salah satu faktor pendukung dan sangat utama dalam perkembangan ilmu. Namun, perlu juga diingat bahwa ikatan agama yang terlalu kaku dan terstruktur kadangkala dapat menghambat perkembangan ilmu. Di dalam mengembangkan ilmu dan teknologi, seharusnya bermanfaat mencari keridhaan Allah. Ini hanya boleh dicapai melalui aplikasi agama dalam ilmu dan teknologi. Maka langkah awal ialah agama perlu diintegrasi ke dalam ilmu dan teknologi untuk memastikan ilmu dan teknologi tidak lari dari manfaat asal kejadian manusia. Ini juga didorong oleh faktor bahwa agama itu tidak terikat dengan ilmu dan teknologi. Agama mengajarkan seseorang untuk hidup bertujuan. Tujuan beragama adalah untuk menjamin atau mendapatkan kesejahteraan di akhirat dalam kepatuhan di dunia. Lalu yang ketiga, peran iptek bagi masa depan manusia. Seiring dengan perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan turunannya yang berbentuk teknologi ini meluas, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan manusia secara sempit. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mendorong manusia mendayagunakan sumber daya alam lebih efektif dan efisien. Pemanfaatan teknologi meluas pada upaya penghapusan kemiskinan, penghapusan jam kerja yang berlebihan, penciptaan kesempatan untuk hidup lebih lama dengan perbaikan kualitas kesehatan manusia, membantu upaya-upaya pengurangan kejahatan, peningkatan kualitas pendidikan, dan sebagainya. Ini menurut Kerap dan Dua pada 2001. Puncaknya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan saja membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menaikkan kualitas manusia dalam keterampilan dan kecerdasannya untuk meningkatkan kemakmuran serta inteligensi manusia. Lalu yang keempat, peran manusia terhadap iptek. Iptek memberikan wawasan terhadap kita semua untuk menjadi bangsa yang maju. Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dapat mendatangkan kemakmuran materi dan spesialisasi dari ilmu itu sendiri. Dengan berkembangnya iptek yang begitu cepat, manusia mempunyai peranan, yaitu manusia sebagai subjek dan objek dari perkembangan iptek itu sendiri. Dari kedua peran tersebut tidak bisa kita pisahkan, karena keduanya mempunyai peranan yang saling melengkapi satu sama lain. Manusia merupakan asal terciptanya iptek. Oleh karena itu, manusia disebut sebagai subjek iptek. Manusia dengan ilmu pengetahuan yang ia miliki terus melakukan pengamatan dan analisis untuk menemukan ide atau gagasan yang dapat mempermudahkan manusia dalam melakukan kegiatannya di kehidupan sehari-hari. Ide atau gagasan tersebut dituangkan manusia dalam teknik atau cara atau benda-benda yang dapat digunakan manusia-manusia lainnya untuk memudahkan kehidupan mereka. Selanjutnya ada dampak perkembangan iptek. Yang pertama, dampak positif. Dampak positif dari perkembangan iptek yaitu kemajuan di bidang pendidikan dengan berkembangnya kesempatan belajar serta bertambahnya tenaga ahli dan terampil. Lalu munculnya bentuk-bentuk integrasi formal di bidang politik
pemerintahan, hukum, dan ekonomi. Lalu ada kemudahan komunikasi dan transportasi sehingga masyarakat yang tempat tinggalnya berjauhan dapat bertemu dan berbicara setiap saat dengan mudah. Yang terakhir, etos kerja tradisional yang hanya menggantungkan diri kepada nasib berubah menjadi etos kerja yang dinamis, ulet, optimis, dan terencana. Ini menurut Sutadi pada tahun 2007. Sebenarnya masih banyak dampak positif dari perkembangan iptek. Namun, secara garis besar, keempat inilah yang menonjol dari dampak perkembangan iptek itu. Selanjutnya, dampak perkembangan iptek yang negatif. Dampak negatif dari perkembangan iptek yang pertama, munculnya kejahatan baru, khususnya cybercrime. Yang kedua, munculnya hoax atau berita bohong dan disinformasi. Ketiga, unsur-unsur adat makin memudar, terutama yang berhubungan dengan religi dan kepercayaan. Keempat, ikatan kerabat dan keluarga luas semakin melemah dan bergeser hanya ke keluarga inti. Kelima, pengetahuan tradisional, misalnya pengobatan tradisional, semakin terlupakan. Dan yang terakhir, moral masyarakat mengalami degradasi karena orang akan begitu mudah memproduksi barang dan jasa tanpa memikirkan efek negatifnya. Sama seperti dampak positif tadi, dampak negatif yang telah disebutkan hanya garis besarnya saja. Masih banyak dampak negatif yang terjadi pada perkembangan iptek. Lalu ada peran ilmuwan dalam pengembangan ilmu. Seorang ilmuwan harus memiliki cara berpikir yang kritis, bersikap jujur, memiliki jiwa terbuka, dan bersikap netral. Syarat-syarat yang harus dipatuhi seorang ilmuwan harus bisa mempopulerkan karya ilmiahnya supaya masyarakat di sekitarnya menerima karya dengan baik. Syarat yang dipenuhi antara lain, yang pertama, prosedur ilmiah, kedua, metode ilmiah, ketiga, adanya suatu gelar yang berdasar pendidikan formalnya yang ditempuh, keempat, kejujuran ilmuwan. Lalu, fungsi ilmuwan dalam pengembangan ilmu. Yang pertama, sebagai intelektual. Seorang ilmuwan sosial dan tetap mempertahankan dialognya yang kontinu dengan masyarakat sekitar dan suatu keterlibatan yang intensif dan sensitif. Kedua, sebagai ilmuwan, dia akan berusaha memperluas wawasan teoritis dan keterbukaannya kepada kemungkinan dan penemuan baru dalam bidang keahliannya. Ketiga, sebagai teknikus, dia tetap menjaga keterampilannya memakai instrumen yang tersedia dalam disiplin yang dikuasainya. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.